saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita berdiri sebentar. Saya mengajak kita semua berdiri sambil bernyanyi mengenai pujian Paskah singkat. Kita menyanyikan bagian umatnya, bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Kita ulangi sekali lagi dengan penuh semangat. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Silahkan duduk. Mudah-mudahan dengan menyanyi itu kita tidak ngantuk lagi ya. Memang perayaan Paskah, malam Paskah, perayaan yang panjang, tetapi sesungguhnya perayaan ini mengandung hal yang amat penting untuk kehidupan kita. Unsur kegembiraan disampaikan kepada kita, dan kegembiraan itu karena Kristus, bagi Kristus yang menebus kita. Kemudian juga unsur bersyukur. Bersyukur kepada Allah karena kita bangkit bersama Kristus. Umat sekalian yang saya kasihi, saya mengajak kita untuk merenungkan daya Paskah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita ketika kita merayakan Paskah ini. Merayakan Paskah sebenarnya adalah merayakan tindakan nyata karya agung Allah dalam sejarah kehidupan kita. Jadi kita merayakan apa yang dilakukan oleh Allah. Allah membangkitkan Tuhan Yesus. Dia yang telah wafat, disalib dan dimakamkan kini bangkit. Dia hidup. Dan dia bangkit bukan hanya bangkit sendiri, tetapi dia bangkit bersama kita yang bersatu dengan Kristus itu. Bersama Kristus kita bangkit. Artinya bersama Kristus itu kita mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa kematian, kuasa kejahatan yang juga menjadi bagian nyata dari hidup kita di dunia ini. Bersama Kristus yang bangkit, kita pengikut Kristus selalu bisa bangkit kembali. Selalu bisa menang terhadap kuasa kejahatan. Walau harus melewati masa-masa sulit dan penuh perjuangan. Saya teringat akan kata maskot dari jubileum kita, Luce dan kawan-kawannya. Ada satu yang mengatakan dalam komentarnya, di setiap tantangan selalu ada harapan.
Harapan adalah daya yang membawa kita untuk berjuang walaupun terasa berat. Maka bagi saya, saudara-saudari, keyakinan diri kita sebagai manusia Paskah adalah ini, bahwa kita manusia yang tidak pernah berhenti berjuang hanya karena ada kesulitan. Tetapi horizon hidup kita menjangkau kehidupan baru. Ada daya juang, ada daya yang membangkitkan, daya Paskah itu. Saudara-saudariku yang saya kasihi, perayaan kebangkitan Tuhan atau Paskah ini adalah juga suatu perayaan yang memberikan optimisme hidup. Bagi saya, kalau merenungkan teks-teks kitab suci, sekaligus juga pengalaman hidup kita bersama Kristus, maka sesungguhnya perayaan kebangkitan ini memberikan optimisme hidup. Perayaan Paskah selalu menaburkan benih-benih harapan, benih-benih kehidupan, benih-benih sukacita hidup yang semula tertutup pikiran kita tatkala dihadapkan dengan kematian, seperti wanita-wanita yang datang ke kuburan, tapi Tuhan membuka pikiran mereka. Jangan mencari orang yang hidup di tengah orang mati. Malaikat itu menyampaikan, Tuhan hidup. Maka jangan cari di kuburan. Dia hidup. Jadi ada optimisme dalam hidup ini. Dan perayaan Paskah adalah perayaan yang meneguhkan agar kita bertumbuh, berkembang menjadi manusia yang memiliki optimisme hidup. Manusia yang memiliki harapan akan suatu kehidupan yang lebih baik. Harapan dan optimisme kita itu didasarkan pada tindakan-tindakan nyata Allah dalam sejarah hubungan Allah dengan kita manusia, atau yang kita sebut dalam bahasa teologisnya ialah dalam sejarah keselamatan. Artinya Allah yang Anda imani, yang saya percayai adalah Allah yang mau menyelamatkan kita dan memang Dia bertindak untuk menyelamatkan kita. Maka sejarah hubungan kita dengan Allah itu adalah sejarah keselamatan. Bukan sejarah kematian, tetapi sejarah keselamatan. Saya juga, Anda juga mau menjadi orang Katolik karena disitulah, dalam Kristus itulah kita menemukan keselamatan. Selamat di dunia ini dan selamat juga di akhirat kelak. Di mana dasar kita meyakini keselamatan itu? Ya dalam diri Kristus itulah, dalam diri Allah itulah saya menemukan keselamatan. Saudara dan saudari, ada 3 tindakan yang konkret, yang nyata dilakukan oleh Allah ketika kita mendengarkan firman Tuhan dalam perayaan ini, yang juga menjadi pegangan bagi hidup kita. Yang pertama adalah tindakan menciptakan alam semesta dan manusia. Dari kitab Kejadian yang sudah biasa kita dengar, yang sudah sering kita renungkan. Dan pada malam ini juga disampaikan lagi kepada kita untuk mengingatkan
bahwa memang tindakan konkret Allah itu ialah menciptakan alam semesta dan manusia dan segala yang Dia ciptakan baik adanya. Dan saudara-saudari, Roh menciptakan yang baik ini diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia, ditanamkan dalam hati budi pikiran kita, daya menciptakan. Itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan karena itu, maka dalam diri kita sesungguhnya ada satu kekuatan untuk menciptakan sesuatu yang baru di dunia ini. Daya mencipta sesuatu yang baru ditanamkan dalam diri kita. Daya transformatif menciptakan sesuatu yang baru dan baik. Maka bagi saya pesannya, pesan Paskah untuk kita. Kalau Tuhan berikan daya menciptakan ini, mari kita ciptakan kebaikan-kebaikan. Mari kita ciptakan keindahan hidup. Mari kita ciptakan perdamaian hidup bersama kita. Jangan kita menjadi perusak keharmonisan hidup, perusak kedamaian hidup. Nah, Tuhan menganugerahkan ini kepada kita. Mungkin dalam bahasa psikologis, khususnya saya sampaikan ini kepada orang-orang muda kita di paroki ini ataupun di keuskupan kita. Daya mencipta itulah yang disebut juga talenta atau bakat yang diberikan Tuhan. Kami mengajak OMK, kembangkan talenta, bakatmu untuk pertumbuhan dirimu, untuk pertumbuhan keluarga, gereja, dan bangsa kita. Kita hidup bukan bagi diri kita sendiri, tetapi kita hidup dalam iman akan Kristus untuk bersama-sama membangun bangsa ini, membangun negara ini menjadi semakin baik, semakin harmonis, dan semakin berdamai. Dan itu yang diberikan kepada kita. Kata bijak mengatakan, bermimpilah setinggi langit dan jangan takut untuk mencapai bintang-bintang. Setiap impian besar memang harus dimulai dengan tindakan yang kecil. Daya menciptakan diberikan Tuhan kepada kita. Hal yang kedua, tindakan kedua yang juga kita dengar dari kitab Keluaran, bahwa Tuhan melakukan tindakan menjaga dan menyelamatkan. Tuhan menjaga dan menyelamatkan umat Israel yang ketakutan karena ada penguasa Firaun yang mau menghancurkan hidup mereka. Nah, Tuhan mengutus malaikat menjaga mereka, menyelamatkan mereka. Dan kita tahu dalam diri Yesus Kristus itulah Tuhan memperlihatkan tindakan penyelamatannya yang agung. Dan untuk tindakan penyelamatan itu memang dibutuhkan pengorbanan diri, ada rasa cinta kasih yang besar, sehingga dia menyelamatkan hidup orang lain karena cintanya yang demikian besar. Dan itu ditunjukkan oleh Allah yang Anda imani, yang saya percayai. Jadi kita tidak percaya kepada gagasan, tapi kita percaya pada pribadi Kristus, pribadi Allah yang menjadi manusia seperti kita ini. Dan selama dia menjadi manusia, dia melakukan tindakan untuk menyelamatkan. Ada orang yang mau merajam seorang wanita yang berdosa, Yesus datang ke sana untuk menyelamatkan. Bahkan Barabas yang seharusnya dihukum, tapi karena kesalahan orang-orang itu maka dia diselamatkan dari
hukuman mati, dan itu kena pada Yesus sendiri. Tindakan menyelamatkan. Dan saudara-saudari, daya menyelamatkan, roh melindungi ini diberikan juga kepada kita manusia ini. Luar biasa Tuhan yang kita imani. Dia tidak mau mengehaki untuk dirinya, tapi Dia berikan kepada kita. Maka panggilan kita, kalau kita mau menjadi saksi Paskah, jadilah orang-orang yang menyelamatkan, yang menjaga, yang melindungi sesama kita. Saya yakin, saya percaya bahwa Anda sudah melakukan hal ini. Ayah ibu menjaga dan menyelamatkan anaknya dari bayi, dari rahim ibunya, sampai anak itu kemudian mungkin dia menikah, dan sesudah itu masih lagi melindungi, menjaga anaknya. Mudah-mudahan anaknya tahu dirinya, tidak meninggalkan ibunya kalau sudah tua. Jangan tinggalkan ibumu atau orang tuamu. Apapun pengalaman hidupmu, kita diberi daya menyelamatkan, daya menjaga. Memang saya tahu ada tantangan besar dalam kehidupan manusia modern sekarang ini. Aborsi itu praktis menjadi kehidupan atau nyata dalam pengalaman kita. Atau anak-anak yang dibiarkan lepas saja di jalanan. Entah nanti anak itu selamat di jalan atau dipukul orang di sana, orang tuanya tidak peduli. Atau juga ada orang tua yang ditinggalkan saja di panti, anaknya dengan duitnya yang banyak tidak pernah mau datang lagi untuk menjenguk ayahnya atau ibunya. Saudara-saudari, merayakan Paskah artinya juga kita dipanggil untuk terus menghidupkan api untuk menyelamatkan sesama kita. Api untuk menjaga dan melindungi kita. Suami menjaga istrinya dan anak-anaknya. Istri juga menjaga suaminya dan anak-anaknya. Anak-anak juga menjaga ayah ibunya. Jangan membuat orang tua malu. Apalagi kalau kena narkoba. Kalau anak terkena narkoba, ayah ibunya menderita sungguh-sungguh. Jadi orang-orang muda, saya mau sampaikan ini pada perayaan Paskah ini. Jadilah orang yang membawa selamat. Karena Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang membawa selamat. Tuhan yang menjaga. Akhir-akhir ini gereja kita juga mengajak kita untuk menjaga alam semesta ini. Melindungi alam semesta ini. Janganlah kita menjadi orang yang merusakkan alam semesta ini. Dan kita saksikan di media sosial bagaimana gubernur kita itu berjuang berusaha untuk menjaga alam ini, menyelamatkan. Jangan kita buang sampah di mana-mana. Jangan sampai gereja kita setelah Anda tinggalkan nanti penuh sampah kertas di mana-mana. Kemarin saya perhatikan juga di tempat parkir di Budi Mulia di sana. Ada yang bertugas untuk menyapu pagi hari. Ya, kalau daun-daun sih tidak apa-apa ya. Tapi saya melihat juga ada kertas, ada plastik. Itu dari mana? Ya dari mobil-mobil toh. Maka mari kita merayakan Paskah, menerima daya menyelamatkan ini. Daya menciptakan, menjaga, dan melindungi ini.
Jangan kita menjadi orang katakan pemalak gitu ya, atau perampok atau penyamun. Hal yang ketiga, tindakan ketiga yang dilakukan oleh Allah ialah bahwa Allah membawa sukacita hidup, membawa kebangkitan, kehidupan. Maka dia bertanya, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Jadi sukacita kehidupan ini terletak dalam persatuan erat kita dengan Yesus Kristus. Begitu kita bersatu dengan Kristus, maka kita mengalahkan segala macam bentuk kejahatan, kematian. Dan itu kita sudah tegaskan pada saat kita dibaptis. Pembaptisan adalah tanda nyata kita hidup dalam persatuan erat dengan Kristus. Persatuan dengan Kristus itu abadi sifatnya, tetap bersama Kristus. Juga di saat-saat kita mengalami penderitaan. Bersatu dengan Kristus juga pada saat kita masuk ke dalam kematian dan dalam kebangkitannya. Kesatuan dengan Kristus itulah yang menjadi sukacita bagi kita. Sukacita karena kita diterima oleh Allah dan Dia memberikan bagian dari hidupnya untuk kita. Lilin Paskah, pralambang Kristus terang kehidupan bagi kita, adalah juga menjadi tanda nyata bagi kita bahwa Kristus selalu membawa terang kepada kita dikala kita mengalami kegelapan dalam hidup ini. Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saudara-saudari, wejangannya ataupun wasiatnya yang terakhir ialah bahwa Dia menciptakan Ekaristi untuk kita. Artinya Dia memberikan tubuh dan darahnya untuk kita santap bersama, untuk menjadi kekuatan bagi kita. Karena itu saudara-saudari, kita merayakan Ekaristi. Dan rayakanlah Ekaristi selalu dan senantiasa untuk kita di Keuskupan Bogor ini. Kemungkinan untuk merayakan Ekaristi itu sedemikian besar dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang seiman, yang hidup di pedalaman-pedalaman yang kekurangan para imam. Maka mari kita menghidupkan Ekaristi itu sebagai bagian dari pernyataan kita bahwa kita menerima Kristus yang mau berjalan bersama kita. Dan sumber sukacita kita itu di sana. Bukan karena segala sesuatu berjalan baik. Tapi segala kesulitan hidup itu, saya ingat selalu akan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam salah satu kalimatnya di Evangelii Gaudium. Dia mengatakan, memang ada kesulitan dalam hidup ini, ada tantangan. Tapi dia mengatakan, janganlah satu kesulitan hidup itu menghilangkan sukacita kita hidup bersama Kristus. Boleh ada kesulitan, dan itu real. Tapi jangan karena kesulitan-kesulitan itu kita kehilangan asa. Kita kehilangan harapan untuk hidup lebih baik. Karena apa? Karena Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita menggantungkan hidup kita pada Kristus itu. Itulah Paskah bagi kita. Maka saudara-saudari, saya mengajak Anda sekalian, sepanjang tahun jubileum ini, saya mengajak kita sekalian untuk berjalan bersama, mewujudkan mimpi bersama kita di Keuskupan Bogor ini. Saya mengajak kita sekalian untuk menghidupi gereja sinodal,
dengan fokus bersama OMK dan lansia, membangun gereja sebagai peziarah pengharapan. Betulan di hadapan saya ini para lansia semua ini ya. Ini Anda disapa, ini juga OMK ini dan kita sekalian. Maka saya mengajak kita, semoga dengan daya Paskah ini, daya mencipta, daya menyelamatkan, daya sukacita, membangkitkan kita untuk pertama, mari kita meneruskan perjalanan bersama kita. Gereja sinodal kita perlu kita wujudkan dalam bentuk yang konkret yang juga sedang kita berjuangkan. Solidaritas antara kita, solidaritas untuk membangun gereja di Maja misalnya. Masih ada lagi kemudian solidaritas kita untuk membangun gereja di Parung Panjang. Ya mereka berjuang terus menerus. Tapi ya karena tantangan hidup, tantangan kesulitan masyarakat, toh mereka masih berjuang. Dan saya mau mengajak kita sekalian membuka mata kita. Bukan hanya membuka mata tetapi memberikan tangan dan kaki kita juga untuk meringankan saudara-saudari kita yang sampai sekarang ini sudah puluhan tahun mereka merayakan Ekaristi di kafling rumah yang sederhana. Berdesak-desakan di sana dan kita di sini dapat tempat yang istimewa. Maukah kita membantu mereka dengan donasi kita hingga kita bisa beli tanah untuk mereka dan kemudian bangun. Perjalanan kita masih panjang. Dan mari kita mengisi perjalanan panjang ini dengan solidaritas kita satu sama lain. Yang kedua, mari kita saling memberi perhatian baik antar generasi. Ada generasi lansia, ada generasi OMK, ada generasi remaja, anak-anak. Tapi kita semua satu dalam iman akan Kristus. Mari kita berjalan bersama. Dan akhirnya saya mengajak kita sekalian umat Keuskupan Bogor ini setelah Paskah ini. Mari kita semakin menjadi manusia-manusia yang optimis. Menjadi manusia yang penyebar, yang menyebarkan energi positif. Dan yang menjadi pencipta sukacita hidup bersama. Bukan hanya menikmati sukacita itu, tapi kita aktif menciptakan sukacita hidup bersama. Semoga saya juga dalam perjalanan pastoral saya di keuskupan ini, saya menemukan Anda sekalian sebagai orang-orang yang bertekun, teguh, menjadi penyebar optimisme hidup dan kreator-kreator konten sukacita hidup. Haleluya, Tuhan memberkati.